Halo teman-teman, bersama Agung Dirkasih di Pojok Sharing, sesi sharing Bali Film, tempat berbagi pengetahuan, tips and trick, dan belajar tentang filmmaking dan konten kreatif. Kali ini kita akan bahas trik movement menggunakan tripod yang bisa bikin video kalian auto sinematik. Oke, standby. Now. Kamera. And action. Oke, kita bakal explore beberapa shot menggunakan tripod ya. Sini gue udah pegang kamera kali ini kita akan pakai sebagai model yaitu Sony A6400. Kamera yang cukup banyak digunakan ya oleh videografer atau fotografer. Fiturnya juga memang menarik sih. Terus tripod yang bakal kita pakai kali ini adalah tripod Yunteng. Ini udah pernah kita ulas ya sebelumnya di konten tripod. Ya salah satu alasannya kenapa pakai ini adalah karena ya compact, terus nggak ribet sih. Ya kita akan coba untuk explore beberapa shot yang memungkinkan untuk menggunakan tripod ini. Nah yaudah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita explore. Oke, yang pertama kita mulai dari movement yang simple dulu, yaitu dari pen. Buat trik ini kita bakal manfaatin cutting dari dua shot yang kita ambil dengan kecepatan gerakan yang sama. Nah, triknya adalah ketika kalian menggunakan pen ini, itu akan menggunakan cutting ya. Itu syaratnya adalah kalian cari, entah itu dinding atau tiang atau apapun itu, pohon bisa, yang akan bisa menutupi kamera kalian ya. Tinggal kalian buka kunci untuk pennya, dan kalian mesti pen dengan speed yang nggak jauh beda ya sama yang sebelumnya. Dan mungkin akan lebih bagus ketika kalian juga punya lensa yang focal length-nya di atas 35 mungkin ya. 50 akan lebih oke. Yang kita pakai di sini adalah lensa 35, cukup mendekat dengan tiang ya pada saat di take. Yang tadi itu salah satu contoh simpelnya, gue yakin teman-teman bisa explore lebih keren. Kita beralih ke movement selanjutnya yaitu tilt. Ya, kita gunakan metodenya hampir sama dengan pen yang sebelumnya, tapi mungkin bedanya adalah kamera mengarah ke atas ya. Tilt ini ada gerakan ketika kamera berada di poros, dari satu poros, dan dia tuh akan mengarah ke atas atau ke bawah. Ke atas disebut tilt up, ke bawah disebut tilt down. Nah, cara ngelakuin trik ini simple banget. Talent atau pemain kalian bisa berjalan ke arah kamera, terus nutupin lensa sepenuhnya sambil kita lakukan gerakan tilt up. Nah, di tempat itulah kita bakal melakukan cutting pada proses editing. Shot selanjutnya itu dimulai dengan kamera tertutup objek kita ya. Lalu pemain kita ini akan berjalan menjauh dari lensa sambil kita lakukan gerakan tilt up. Ini akan membuat dua shot tadi terasa continuity. Oke, shot selanjutnya adalah shot dolly ya. Kalian mungkin tahu dolly itu dolly alat yang gede ya, mungkin kayak gini nanti disematin gambarnya. Kalian tidak perlu membeli dolly ya untuk melakukan shot seperti itu, untuk kebutuhan-kebutuhan kecil mungkin ya. Kalau kamera udah gede dan mungkin untuk movement-movement yang lebih oke ya, namanya juga dolly shot, udah harus pakai dolly. Tapi kita bisa akalin ya. Kita bisa dapetin shot yang mirip dengan dolly ini hanya menggunakan tripod ini. Oke, di sini ada beberapa footage yang kita ambil dengan trik tripod yang satu ini. Buat melakukan trik ini, pastikan kamu punya tripod yang fluid head ya, supaya memudahkan pergerakan kamera yang akan dilakukan. Pertama, buka kaki tripod sesuai dengan kebutuhan.
tapi sisain satu kaki tetap dalam keadaan terlipat. Terus posisikan dua kaki tripod yang lebih panjang tadi di depan dan lurus ya. Lalu tinggal teman-teman majukan sambil melakukan gerakan tilting agar mendapat gambar yang stabil di poros tengah. Ada juga trik track in ketika proses editing ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa bedain shot yang menggunakan trik tripod ini sama yang diedit di aplikasi editing. Trik selanjutnya adalah crab movement. Menyerupai slider, biasanya slider itu kan digunakan untuk nge-slide ke samping atau ke depan gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan juga tripod. Bedanya mungkin ada di ketika kalian masang kamera yang biasanya ke depan sini, plate-nya itu dipasang secara miring ya. Pengoperasiannya sama seperti trik dolly shot ya. Perbedaannya itu ada di gerakan yang ke samping, terus juga kontrol tripodnya yang cukup tricky supaya tetap bisa bergerak lurus ya. Oke, kalian nggak punya gimbal tapi pengen shot-shot follow ala-ala gimbal, bisa nggak sih kira-kira dilakukan? Seenggaknya bisa kita akal-akalin ya dengan tripod ini gitu loh. Nah, tripod ini akan kita fungsikan sebagai gimbal atau glide cam seenggaknya ya. Kalau gimbal kan robotik ya. Seenggaknya ini bisa lebih menstabilkan gambar kalian ketika melakukan shot-shot seperti follow atau ya sejenisnya. Nah, cara pakainya gampang. Jadi kalian kalau misalnya tripod-tripod tipikal kayak gini kan kepalanya bisa dinaikin ya. Ini bisa kalian naikin dengan full gitu kan. Terus bawahnya kita bisa buka juga. Fungsinya agar beban yang ada itu lebih berat ke bawah gitu. Jadi ketika kalian tambahin ke kamera di sini, itu akan lebih enak karena di bawah juga ada pemberat. Ketika kurang bebannya ya kalian bisa tambahin misal beban seperti sandbag atau misalnya ya apapun lah ya yang bisa ditambahin jadi beban. Kalau misalnya nggak ada apapun ya gue bahkan dulu pernah pakai batang. Terus kalau ini pun mengganggu kalian, ini bisa dicopotin. Oke, kita sekarang punya glide cam jadi-jadian ya tripod yang menjelma jadi glide cam. Tapi ini oke ya. Mungkin kalian bisa bedain sendiri perbedaannya ketika pakai ini dan handheld biasa gitu. Ya itu aja untuk kali ini trik-trik yang bisa kita lakukan menggunakan tripod kalian yang mungkin bisa menambah variasi movement yang bisa kalian lakukan dengan menggunakan tripod. Ya, dan yang gak kalah penting juga sebagai pengingat buat kita juga adalah jangan pernah berhenti untuk explore dan belajar hal-hal baru ya, karena akan selalu ada hal-hal seru yang bisa ditemukan ketika kita explore. Ya jangan lupa untuk like kalau kalian suka videonya dan terus juga komen untuk kasih masukan atau kalian bisa request pembahasan-pembahasan yang menurut kalian penting untuk dibahas. Ya mungkin cukup dari gua. Keep progress no matter what. Okay, all standby. Now.